HRD atau Human Resources Development termasuk bidang pekerjaan yang populer ya, Risers. Tentu saja, karena setiap kita melamar pekerjaan, HRD menjadi pihak pertama yang kamu hubungi atau kamu temui sebelum masuk ke sebuah perusahaan. Sehingga HRD dikenal memiliki job desk untuk merekrut karyawan. Tapi, apakah benar tugas HRD hanyalah rekrutmen? Sebelumnya, kita pahami dulu arti dari Human Resources Development. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, HRD disebut juga pengembangan sumber daya manusia atau personalia, di mana sumber daya manusia atau karyawan adalah salah satu aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, dibutuhkan divisi khusus yang bertugas untuk mengelolanya, yaitu HRD. Human Resource Development pada dasarnya adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi atau perusahaan. Tugas utama HR di dalam sebuah perusahaan adalah mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Mulai dari merekrut karyawan baru, mempertahankan atau memproses pemberhentian karyawan, mengerjakan dan mengembangkan kompensasi serta tunjangan untuk karyawan, menetapkan peraturan perusahaan, sampai mengelola potensi dan skill yang dimiliki oleh karyawan. Menjadi pengelola salah satu aset paling penting di dalam perusahaan, yaitu sumber daya manusia, divisi HRD memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan, terdapat beberapa poin penting mengapa HRD adalah divisi krusial bagi perusahaan. Apa saja? Pertama, HR berperan untuk membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan lingkungan kerja. Setiap perusahaan memiliki budaya, cara, kebijakan, dan sistem kerja yang berbeda. Karyawan perlu beradaptasi dan mengenal perusahaan supaya dapat membantu kelancaran pekerjaan. Disinilah HR berperan untuk mengenalkan berbagai keperluan yang menunjang kemudahan karyawan bekerja. Selain itu, perubahan sistem kerja juga dapat terjadi. Misalnya ketika pandemi, perusahaan pun menerapkan sistem kerja secara hybrid, WFH atau work from home, dan WFO atau work from office. Namun sistem tersebut tidak selalu bisa diikuti dengan baik oleh seluruh karyawan. Dengan kondisi seperti ini, HRD memiliki peran yang sangat penting untuk membantu karyawan menyesuaikan diri pada sistem kerja yang baru. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Proses mencari, merekrut, hingga menempatkan karyawan pada posisi yang tepat merupakan peran dan tanggung jawab divisi HRD. Maka dari itu, HRD harus melakukan rekrutmen secara teliti dan tepat agar bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bagaimana cara merekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Divisi HRD memiliki peran penting untuk mendorong engagement atau keterlibatan karyawan di tempat kerja. Saat keterlibatan karyawan kepada perusahaan tinggi, mereka akan lebih semangat dalam bekerja dan mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Hal ini bisa terjadi jika SDM merasa didukung dan diberikan kesempatan untuk berkembang dan mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan untuk itu. Begitu juga saat karyawan diberikan penghargaan dan diikutsertakan pada proyek penting perusahaan. Keempat, mengurangi terjadinya turnover. Turnover dapat diartikan sebagai penggantian karyawan perusahaan yang dapat disebabkan oleh pengunduran diri, baik secara sukarela maupun tidak. Turnover yang tinggi itu tidak baik loh. Tingkat turnover yang terus meningkat pada setiap pergantian periode menandakan bahwa pengelolaan karyawan perusahaan itu tidak baik. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan kinerja divisi HRD untuk menstabilkan tingkat turnover. Dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, HRD bertugas untuk membuat karyawan agar bisa tetap loyal dan meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan. Kelima, mengoptimalkan budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan salah satu faktor karyawan bisa tetap merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Proses pembangunan budaya ini pastinya tidak luput dari peran HRD, karena mereka mampu untuk mendorong keterlibatan hubungan antar karyawan, menciptakan perubahan untuk meningkatkan kontribusi karyawan, mengadakan umpan balik, dan membuat lingkungan dan budaya perusahaan yang sehat.
Selain itu, HRD juga bertugas untuk mengidentifikasi karyawan yang berpotensi tinggi dan memberikan fasilitas karyawan untuk kelancaran proses kerja. Cara ini membuat karyawan merasa didukung untuk meraih karir yang lebih baik lagi. Sebaliknya, jika terdapat karyawan yang memiliki kinerja yang menurun, maka HRD bisa segera mencari tahu apakah karyawan sedang mengalami hambatan sehingga dapat membantu mencari solusi. Lalu, jika grafik kinerja naik, maka karyawan bisa saja mendapatkan reward. Keenam, HRD juga berperan sebagai pengawas kedisiplinan karyawan. Setiap karyawan yang melanggar aturan perusahaan akan menerima teguran bahkan hukuman. Agar teguran atau hukuman yang diberikan sebanding dengan kesalahan yang terjadi, divisi HRD lah yang akan berperan dalam pertimbangannya dengan melibatkan juga manajer dan karyawan tersebut. Untuk menghindari adanya pelanggaran, HRD juga memiliki peranan penting untuk melakukan sosialisasi peraturan perusahaan, juga memperbaharui peraturan perusahaan agar selalu relevan secara berkala. Terakhir, HRD juga membantu dalam penyelesaian konflik. Selama kegiatan kerja berlangsung, kadang tidak bisa dihindari ada beberapa konflik yang muncul, baik itu antar karyawan atau karyawan dengan manajer. Agar konflik yang terjadi tidak melebar, HRD akan menjadi pihak yang berperan sebagai penengah dan membantu dalam menyelesaikan konflik. Saat kondisi ini terjadi, pastinya HRD tidak bisa berpihak pada satu pihak jika belum ada penjelasan di antara keduanya. HR juga harus bisa bersikap adil agar penanganan masalah bisa cepat terselesaikan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, peran HRD itu banyak sekali, tidak hanya merekrut karyawan. Maka ada beberapa pembagian dalam posisi di divisi HRD. Namun, sebelum terjun pada apa saja posisi tersebut, sudah tahu belum kalau terdapat dua tipe HR? Dua tipe ini adalah generalis dan spesialis. Pertama, HR generalis. Seorang HR generalis menguasai dan mengerjakan berbagai macam keterampilan bidang HRD secara umum dalam waktu yang bersamaan. Tanggung jawabnya bisa sangat bervariasi, baik bekerja sendiri maupun bersama atau memimpin tim. Kedua, HR specialist. Seorang spesialis menguasai topik tertentu secara mendalam dan detail. Seorang spesialis sering juga kita temui menjadi leader dalam sebuah proyek atau sebuah proses atau pengembangan teknologi baru. Gimana Riser? Sudah cukup mengenal posisi HRD ini? Intinya, HRD atau Human Resource Development adalah sebuah divisi sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. HR bertanggung jawab dalam menangani pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu karyawan, di dalam suatu perusahaan atau organisasi.